Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Irfan. Silakan duduk Mas Irfan. Baik Mas Irfan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik, Pak. Tapi Bapak lihat akhir-akhir ini sepertinya kamu terlihat tidak atau kurang semangat. Iya, Pak. Akhir-akhir ini saya banyak yang saya pikirkan karena saya itu sudah lulus SMA, Pak. Tapi saya bingung mau lanjut kuliah atau kerja atau kuliah sambil kerja. Karena seakan-akan perasaan saya itu bingung. Jadi ada untungnya dan ada ruginya, Pak, buat saya. Baik, jadi kamu sedang merasa bingung antara kamu lanjut kuliah atau kerja, bahkan atau kuliah sambil kerja ya? Iya, Pak. Jadi saya berpikir, Pak, kalau saya kuliah saya bisa belajar banyak hal baru. Tapi di sisi lain saya berpikir juga kuliah itu membutuhkan biaya yang banyak. Dan kalau saya kerja langsung kan saya bisa mendapatkan uang secara cepat. Tapi kalau saya kerja saya takut, Pak, karena ilmu saya masih sedikit, saya belum bisa untuk bersaing. Dan kalau kuliah sambil kerja, saya takut nantinya kalau saya tidak bisa mengatur waktu dan pada akhirnya ujung-ujungnya dua-duanya malah menjadi tidak maksimal. Oh, jadi kamu merasa tertekan karena setiap pilihanmu memiliki konsekuensi masing-masing. Kuliah membutuhkan biaya dan waktu, mempunyai tantangan kompetensi, dan jikalau kuliah dan kerja perlu manajemen waktu yang ketat. Itu bukan? Iya, Pak, itu yang bikin saya merasa semakin bingung. Tapi sebelumnya, apa ada bidang atau aktivitas yang kamu suka lakukan atau merasa kamu bisa lakukan dengan baik? Apakah ada hal tertentu yang membuat tertarik pada salah satu pilihan itu? Saya suka banget, Pak, sama desain grafis. Saya itu sering bikin konten di media sosial, edit foto teman-teman. Tapi saya nggak tahu apakah itu bisa menjadi karir saya atau saya itu harus kuliah dulu. Oh, jadi minat utama kamu ada di bidang kreatif, khususnya desain grafis ya? Dan kamu belum pernah mencoba mencari informasi tentang cara mengembangkan secara profesional ya? Iya, Pak. Saya hanya mencoba saja. Saya belum pernah memikir serius untuk langkah selanjutnya. Kamu bilang suka desain grafis dan sering melakukan aktivitas terkait itu. Tapi kamu masih ragu untuk memilih jalur yang sesuai dengan minatmu. Saya melihat ada kesenjangan di sini. Kamu punya perilaku praktis yang menunjukkan kemampuan di bidang itu, tapi kamu belum mengambil tindak untuk mengetahui prospek atau cara pengembangannya. Apakah itu yang kamu rasakan? Sekali, Pak, saya merasa takut kalau pilihan saya itu salah. Jadi saya memilih diam dan berpikir tanpa harus melakukan sesuatu. Oke, biar kita jelas ya. Berikut adalah poin-poin yang sudah kita bahas. Yang pertama, kamu punya minat dan aktivitas praktis di desain grafis. Kemudian yang kedua, kamu bingung memilih antara kuliah, kerja langsung, atau kuliah kerja. Dan yang ketiga, setiap pilihan punya konsekuensi yang kamu khawatirkan. Yang keempat, kamu belum melakukan tindakan konkret untuk mengumpulkan informasi atau mencoba opsi yang ada. Benar bukan? Iya, Pak, itu semua yang ada di pikiran saya dan kondisi saya saat ini. Kamu tahu tidak, banyak orang yang mengalami hal yang sama dengan kamu. Bahkan saya sendiri dulu juga pernah ragu ketika harus memilih jalur karir. Tapi
Yang saya pelajari adalah bahwa keputusan yang baik muncul dari tindakan dan pengalaman, bukan hanya dari pemikiran saja. Jadi saya paham betul betapa beratnya perasaanmu sekarang. Tapi kita akan cari solusi dengan langkah-langkah yang jelas ya. Karena kita fokus pada tindakan yang bisa kamu lakukan, mari kita analisis masing-masing pilihan berdasarkan apa yang kamu bisa lakukan dan konsekuensinya yang bisa kamu antisipasi. Opsi yang pertama ada kuliah jurusan desain grafis. Kemudian opsi yang kedua kerja langsung sebagai desainer muda atau magang. Opsi yang ketiga ada kuliah kerja atau program kelas malam atau daring. Sekarang mari kita nilai masing-masing opsi berdasarkan kemampuan dan kondisi kamu. Manakah opsi yang kamu rasa paling mungkin untuk kamu lakukan secara bertahap? Saya rasa saya akan mencoba opsi kuliah kerja, Pak, karena saya bisa belajar dan mendapatkan pengalaman sekaligus. Tapi saya bingung harus mulai dari mana dulu, Pak. Bagus sekali. Mari kita buat rencana tindakan konkret yang bisa kamu lakukan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Hari ini hingga 3 hari ke depan, kumpulkan informasi tentang kampus di sekitar kota yang punya program desain grafis, kelas malam maupun daring. Selanjutnya, hari keempat hingga hari ke-7, buat dan sesuaikan portofolio karya kamu. Dan hari ke-8 hingga ke-10, cari lowongan pekerjaan yang paruh waktu atau magang di perusahaan desain lokal. Kirimkan lamaran beserta portofolio milikmu. Setelah itu, kita akan bertemu lagi untuk mengevaluasi kemajuanmu dan menyesuaikan rencana jika perlu. Kamu merasa bisa menjalankan langkah-langkah ini ya? Apakah ada hal tertentu yang kamu rasa akan menjadi hambatan dan perlu kita bantu atasi? Saya rasa bisa, Pak. Kalau ada kesulitan saat saya mencari informasi dan membuat portofolio, saya akan menghubungi Bapak lagi. Tentu saja, ingat, setiap langkah kecil yang kamu lakukan adalah kemajuan. Kita akan bersama-sama memastikan kamu tetap konsisten dengan pilihanmu ya. Kita akan bertemu kembali untuk melihat hasil dari langkah-langkah yang kamu lakukan dan menyesuaikan rencana jika diperlukan. Terima kasih ya sudah terbuka dan aktif pada hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Saya sekarang merasa lebih tenang dan saya memiliki arah yang lebih jelas untuk melangkah ke depannya. Baik, oke.